Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita di tahun 2020 yang hampir lewat ini dengan segala suka dan duka. Untuk itu mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mau datang menyembah dan memuliakan Allah. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kesetiaannya buat kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita memberikan penghormatan, pujian dan sembah kita kepada Allah Tritunggal yang sudah memimpin kehidupan kita. Mari kita nyatakan bersama-sama pujian, glory, glory, haleluya. Hallelujah, puji, glory, glory, hallelujah.
menghabiskan ibadah ini. Ibadah malam akhir tahun 2020 ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya, buat Bapak Ibu jemaat sekalian, bahkan buat gereja kita, gereja GKRI Agape. Untuk itu, mari sama-sama kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Dipersilakan duduk kembali. Kita boleh ada sampai malam ini. Itu semua karena Tuhan Yesus baik buat kita. Sebelum kita mengakhiri perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah serta mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Sebab Tuhan berfirman, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Sebelumnya, mari kita angkat pujian yang berkata, tertindih dengan beban berat. Biarlah ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan dia akan menjamah dan memulihkan hidup kita. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia
mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Ada banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan kita juga menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita tidak mengampuni setiap kesalahan yang sudah orang lain lakukan. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, sambil singers menyanyikan Dia Jamaku Jadi Baru. Kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu dengan masing-masing pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan, seringkali Engkau selalu mengajar kami bagaimana kami boleh mengasihi sesama kami. Bahkan Engkau mengajar kami bagaimana kami mengampuni sesama kami. Tetapi Tuhan, seringkali apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, kami tidak melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami lalai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami malas untuk berdoa. Kami mempunyai kesibukan untuk tidak datang dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, ampuni sucikan kami. Ini setiap pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami. Engkau yang sudah mati buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari segala dosa-dosanya dan mengaku kepada Tuhan. Bertobat serta bertekad untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Kepadanya diberitakan janji pengampunan, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pengampunannya buat kita semua. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Bernyanyi Puji Yesus, KPPPK 45. Tahun 2020 dan kita akan melangkah di tahun 2021. Kita masih sangat membutuhkan bagian firman Tuhan yang terus akan memimpin, mengarahkan kita, bahkan membentuk kita menjadi pribadi yang boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saat ini kita akan disiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Merlin Mukali. Dan dalam persiapan, mari kita angkat pujian, arti kehadiran. Jalan kita terselalu.
menyatakan bahwa penyertaan Engkau itu begitu sempurna, rancangan-Mu itu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan, mengalami sendiri. Kami boleh ada di tahun 2020, bahkan sudah tinggal menghitung jam lagi. Kami ada di tahun ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan, mengalaminya Tuhan sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami terus butuh Tuhan di dalam hidup kami lewat firman Tuhan, sehingga makin nyata kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dan ajaib di dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua Tuhan, berkati kami semua dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan melihat atau membaca dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Demikian bacaan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tinggal menghitung jam. Kita ada di tahun 2020 dan selalu kita menyatakan bahwa ini adalah tahun anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini cuma karena anugerah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saya teringat di sekitar tahun 1992. Ya, ada yang belum lahir di sini ya. Tahun 92 ketika menjadi mahasiswa baru di Fakultas Teknik Unsrat. Waktu itu di sekitar bulan Agustus kalau tidak salah ingat, mahasiswa baru semua harus ikut napak tilas. Napak tilas mengikuti perjalanan Dr. Samratulangi. Jadi kami napak tilas itu dibagi dalam beberapa grup semua ya, Sivitas Universitas Samratulangi, semua mahasiswa baru mengikuti napak tilas tersebut dan dilombakan ternyata. Perjalanan dari Tondano, mulai dari patung Dr. Samratulangi sampai ke Universitas Samratulangi. Jadi kurang lebih ada 30-an kilo lebih perjalanan yang harus ditempuh. Ya. Dan kami ada di barisan grup putri. 30-an kilo lebih perjalanan dimulai tengah malam. Tengah malam mulai perjalanan. Di awal perjalanan, wah begitu semangat. Semua berjalan sambil menyanyikan lagu mars atau yel-yel yang ada di fakultas masing-masing. Perjalanan semakin hari semakin cepat, dinginnya malam tidak membuat semangat patah. Tetapi Bapak Ibu Saudara memasuki Kota Tomohon, ya, masuk Kota Tomohon, perjalanan mulai agak lambat. Ya, mulai lambat. Kemudian memasuki atau mulai turun-turun Pineleng, disitulah terjadi. Ya, ada yang sudah mulai menangis. Ya, kebetulan saya sebagai pemimpin regu, ada yang minta pulang. Stop, soalnya nak mampu orang. Tapi sebagai seorang pemimpin saya harus menyemangati. Semangat, semangat. Kita harus selesai sampai finish. Soalnya nak mampu. Oke, kita diam dulu, duduk di aspal sambil rebah-rebahan, ya, istirahat sejenak. Tapi kita harus melanjutkan. Berhenti Jo, ada yang so berhenti, ada yang so naik oto. Ya, soalnya nak mampu. Apalagi turun di perempuan, ada yang punya anak mami, nak pernah ikut perjalanan begitu, ya, cuma berjalan dari stasiun 45 ke mungkin ke kampus tidak pernah.
Tapi ini menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh, 30 kilo lebih. Perjalanan yang sangat berat. Saya pun sangat berat karena harus memimpin. Ya teman-teman, dengan berbagai keluhan dan lain sebagainya. Saya mengerti sekali situasi yang ada saat itu. Tapi dengan semangat, tertatih-tatih, begitu perlahan berjalan. Pada akhirnya kami tiba di finish di Universitas Samratulangi. Hati kami memuncak dengan penuh sukacita. Pada akhirnya barisan yang awal begitu rapi, sampai di garis finish pun kami begitu rapi tiba dengan selamat. Kami bersorak-sorai bergembira. Akhirnya kita finish, walaupun ada kisah di balik semua itu. Nanti saya akan ceritakan di bagian akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melewati perjalanan kehidupan pun, saya pikir seperti kita napak tilas menjalani hari-hari kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus melewati lembah. Kadang-kadang kita harus ada di jalan yang menurun. Kadang kita terseok-seok menjalani perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin kita sudah mulai menyerah. Tuhan begitu berat Tuhan perjalanan itu. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu menjalani. Bahkan air mata itu saya yakin ya ada air mata. Air mata yang tertumpah. Tadi pun di perjalanan saya sharing dengan anak-anak. Apa yang kita mau katakan kepada Tuhan selain terima kasih? Kenapa? Orang tuamu ini air mata tertumpah itu begitu banyak. Ya, di tahun-tahun awal kehidupan ini, di tahun-tahun awal. Tapi kalau kita boleh ada saat ini dengan penuh sukacita, bukankah itu cuma karena Tuhan dan anugerahnya? Kita boleh melewati lembah, kita menanjak di gunung yang membuat kita ngos-ngosan tidak mampu. Tapi kalau pada akhirnya kita boleh tiba di hari ini, cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita menengok ke belakang, kita mungkin akan mengaruh. Tiba juga di akhir tahun ini. Nah, ada kisah di dalam Alkitab ya mengenai orang-orang yang menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kita sudah membaca bagian ini. Kisah mengenai Samuel. Tetapi jalan yang ditempuhnya bukan sekedar jalan untuk rekreasi, untuk sekedar hobi. Tetapi Samuel melakukan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan Allah di tengah-tengah umat Israel dari kuasa bangsa Filistin. Dan Samuel harus menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah umat saat itu, di dalam perjalanan kehidupan mereka, mempertahankan kedaulatan Allah di tengah-tengah bangsa yang kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel itu. Bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali gagal terpuruk oleh karena perbuatan salah dan dosa mereka. Dan keadaan ini terjadi ketika Samuel dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin di tengah umat yang seperti itu. Samuel harus mengalami naik turun di dalam kehidupannya. Keadaan ini membuat mereka yang tidak lagi takut taat kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan tidak lagi dalam kehidupan mereka. Tabut Allah yang mereka andalkan sebagai bukti nyata kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka hanya sekedar simbol belaka. Tabut itu hanya sekedar simbol belaka tanpa makna, sehingga Allah membiarkan mereka mengalami kegagalan yang boleh dikata sangat-sangat mengenaskan. Di mata bangsa Filistin, bangsa Israel itu seperti pecundang, ya, seperti pecundang, karena mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel itu diampas oleh bangsa Filistin. Bahkan di dalam pasal yang ke-4 ayat 21 dikatakan telah lenyap kemuliaan dari Israel. Luar biasa sebenarnya apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Dan Samuel harus hadir menjadi pemimpin di tengah-tengah umat saat itu yang begitu tegar tengkuk. Bagi bangsa Israel, bangsa Filistin awalnya, ketika mereka merampas tabut Allah, nah ini bagi mereka adalah tindakan yang sangat brilian. Kalau mereka merampas tabut itu dari tangan bangsa Israel, pasti Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Sampai kemudian mereka merasakan bahwa tabut itu justru membawa bencana di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ada bencana besar ketika tabut itu ada di tengah-tengah bangsa Filistin, sampai pada akhirnya mereka menyerah dan menyerahkan kembali tabut Allah kepada bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel, mereka mengangkut tabut Allah, menaruh di kuil mereka, ya, menaruh di kuil mereka dan disejajarkan dengan Dagon. Ya, Dagon itu adalah dewa sesembahan dari orang-orang Filistin. Mereka mensejajarkan tabut itu dengan patung Dagon atau dewa sesembahan mereka. Tapi apa yang terjadi?
Keesokan harinya mereka menemukan luar biasa. Kepala sang Dagon ini telah terpenggal, terpelanting ke amang pintu. Bahkan mukanya itu waktu dia terpelanting, mukanya menghadap ke arah tabut. Bahkan tangannya putus, terpenggal, jatuh juga terpelanting ke tanah. Ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga patung yang besar itu, yang boleh dikata itu bukan perbuatan manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk memenggal, mematahkan dalam waktu semalam. Sang kepala Dagon, dewa sesembahan dari orang Filistin, dan padanya dia jatuh dan wajahnya menghadap ke arah tabut Allah. Ini memperlihatkan bahwa luar biasa, ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Allah. Sehingga para imam Dagon meminta supaya tabut itu pada akhirnya dipindahkan. Namun setiap kota yang disinggahi oleh tabut itu, ya kota-kota yang ada di Filistin, setiap orang-orang yang ada di sana yang disinggahi oleh tabut itu, mereka kena borok akan mati. Ini bukan menyatakan bahwa Tuhan itu kejam, namun Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Filistin bahwa mereka tidak boleh melecehkan Allah. Mereka tidak boleh melecehkan Allah. Ini memperlihatkan bahwa bukan orang Israel sendiri yang menunjukkan, menyatakan siapa Allah itu, tapi Allah sendiri dengan kedahsyatannya, dengan kedaulatannya menyatakan diri tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada mereka. Siapa Allah sejati, Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Sehingga pada akhirnya para imam orang Filistin ini mengangkat tangan dan mereka meminta supaya tabut itu dibawa kembali kepada Israel dengan membawa sesembahan atau membawa persembahan korban penebus salah itu emas. Orang Filistin meminta supaya tabut itu dipindahkan bukan karena mereka takut kepada Tuhan, bukan karena mereka percaya kepada perbuatan Allah, tetapi lebih tepat mereka takut untuk ditimpa malapetaka. Jangan sampai mereka kena malapetaka. Bukan memperlihatkan kepercayaan mereka, bukan memperlihatkan pertobatan mereka. Dan pada akhirnya tabut itu dipindahkan, tinggal di Kiryat Yarim selama 20 tahun. Dan selama itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, pasal 7 ayat yang ketiga, Samuel menyerukan kepada bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang begitu rusak, Samuel angkat bicara. Dia menyerukan pertobatan kepada umat Israel supaya mereka berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya umat Israel berseru kepada Tuhan, menyatakan pertobatan mereka kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga di dalam perjalanan mereka, di suatu tempat, Samuel dan rombongannya berhenti. Dan disitulah Samuel membuat evaluasi kehidupannya, menentukan orientasi perjalanannya. Apa perasaan Samuel ketika dia di dalam ketenangan duduk? Dan menurut catatan Alkitab di dalam ayat yang ke-17, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Ia menamakan Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer adalah satu titik perhentian di mana Samuel dan rombongannya mengaku bahwa Tuhan menolong perjalanan mereka. Sampai di sini hanya Tuhan yang menyertai, menolong, memimpin kehidupan mereka. Sehingga dengan rasa syukur, rasa terima kasih, Samuel menyimpulkan seluruh perjalanan mereka bahwa sampai di sini. Ungkapan syukur dan terima kasih, dan Samuel yang menyatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer berarti batu pertolongan, merupakan batu peringatan akan pertolongan Tuhan atas umat Israel, bahkan bagi Samuel. Sehingga Samuel berkata, sampai di sini Tuhan telah dan Tuhan akan selalu menolong kehidupan umat Israel.
Ebenezer bukan berbicara soal batu sebagai tanda itu, melainkan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Sehingga dengan Ebenezer ini, Samuel mau mengingatkan umat Israel untuk selalu mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan, untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan, bahkan untuk selalu mengingat kesalahan mereka dan datang kepada Tuhan, berbalik dari dosa-dosa mereka dan hidup menurut jalan dan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melihat perjalanan kehidupan Samuel dan bangsa Israel, bukankah hidup itu bagaikan perjalanan yang harus dilewati oleh kita semua? Ada berbagai macam momen yang membuat kita berhenti sejenak. Kita duduk diam, kita membuat evaluasi di dalam kehidupan kita. Kita beristirahat sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Apakah itu di momen ulang tahun kita? Atau momen mungkin ada yang sudah selesai studi. Tetapi yang paling sering terjadi, ketika kita mengevaluasi, kita berhenti sejenak, duduk diam ketika pergantian tahun. Seperti saat ini, ketika momen pergantian tahun, itulah saat kita tutup buku sambil kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat dan apa yang belum kita perbuat bagi Tuhan. Tiap kali kita membuka babak baru di dalam kehidupan kita, kita berhenti, kita merenung. Tetapi sebenarnya perenungan bahkan perhentian kita bukan hanya di momen-momen tersebut, bukan hanya pada saat ulang tahun, bukan hanya saat pergantian tahun. Setiap minggu kita beribadah, bukankah itu saatnya kita diam sejenak, kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, apa yang sudah kita berbuat dan apa yang belum kita berbuat bagi Tuhan. Ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, menyimak ulang perjalanan kehidupan kita, bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bukankah tiap-tiap hari ada saat di mana kita berhenti, kita merenungkan sejenak langkah-langkah kaki di dalam kehidupan kita. Apakah sesungguhnya tujuan perjalanan hidup kita sudah benar atau menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki? Dan apa perasaan-perasaan kita seperti Samuel ketika kita ada dalam perhentian itu? Dengan lega pastinya kita menarik nafas bahwa perjalanan kita berat, perjalanan kita susah, namun kita boleh tiba di waktu ini, di hari ini, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, di dalam keadaan semangat, di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan yang luar biasa. Maka bukankah kita akan selalu berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Walaupun perjalanan kita itu berat sekali, walaupun begitu berat perjalanan kita, seringkali kita tergelincir, seringkali kita tersandung, jatuh bangun, mengalami pahit getir di dalam kehidupan kita. Namun kita sudah berhasil melewati semua itu dengan selamat. Tuhan menolong kita semua sampai waktu itu, bahkan sampai hari ini. Dan kita berkata sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi apakah perjalanan hidup kita sudah berakhir? Belum. Kalau Tuhan masih mempercayakan ada hari esok, hari esoknya lagi, bahkan tahun-tahun esok, perjalanan ini belum selesai. Ketika kita merenung, disitulah kita membuat perhentian sejenak, perhentian sesaat, dan kita masih harus melanjutkan perjalanan kita. Walaupun mungkin kita masih dalam kepenatan, mungkin saat itu kita merasa bahwa masalah dan pergumulan kita belum selesai, belum juga selesai masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi perjalanan harus berlanjut, kita tidak boleh diam, tenang. Perjalanan itu harus berlanjut, bahkan mungkin masih sangat-sangat panjang perjalanan yang harus kita lewati, bahkan mungkin lebih berat yang akan kita hadapi dari hari dan tahun yang sebelumnya. Bagian yang terberat dan tersulit mungkin belum kita lewati. Akibatnya banyak di antara kita yang menjadi cemas, menjadi begitu khawatir akan hidup yang tidak menentu ini. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, kita tidak bisa tutup telinga, kita tidak bisa menutup mata kita di tengah situasi yang terjadi saat ini.
Ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang kita kasih mungkin telah meninggalkan kita lebih dahulu. Sakit, penyakit, virus corona dan lain sebagainya. Hidup begitu berat. Bahkan ke depan pun kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Itu adalah perasaan yang wajar ketika kita ada di dalam perhentian-perhentian kita. Kita menengok ke belakang, kita merasa bersyukur. Tapi kita melihat ke depan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang melanda kehidupan kita ketika kita menjalani hari hidup ini. Dan hidup ini memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Betul. Hidup ini tidak mudah. Tetapi sekali lagi, Samuel mengingatkan kita, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, telah menolong, bahkan akan terus menolong kehidupan kita. Sehingga ada satu kalimat atau ada satu bahasa Latin yang mengatakan carpe diem, artinya petiklah hari. Maksudnya manfaatkanlah hari. Jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa arti dalam kehidupan kita. Karena kenyataan ada di depan mata kita ini betul bagi dunia itu begitu menakutkan. Tapi saya bersyukur ketika bercakap-cakap sharing dengan rekan-rekan jemaat sekalian, sampai tadi pun di dalam percakapan, hidup ini adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang punya kehidupan kita. Kita hanya bisa berjaga-jaga. Kita hanya bisa melewati hari dengan tetap berharap, bersandar, bahkan terus mengikuti apa yang harus kita lakukan sebagai bagian, sebagai manusia yang dipercayakan hidup di dunia ini. Tetapi hidup itu terus berjalan. Sehingga bagaimana kita melewatkan hari ini, bagaimana kita menjalankan hari ini. Jangan sampai ada hari yang menjadi rusak karena kita mewarnainya dengan rasa benci. Jangan pernah ada hari yang rusak karena kita mewarnainya dengan iri, dengki, bahkan cuma memikirkan diri sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan hari-hari hidup kita. Jangan pernah ada hari yang terlewatkan tanpa ada sukacita. Atau kita melewatkan sukacita itu karena begitu banyak beban pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 11 ayat 7 mengatakan, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Ketika Tuhan masih percayakan ada hari-hari, Tuhan masih menambahkan tahun-tahun usia kehidupan kita, hari, minggu, bulan, maka pengkhotbah mengatakan biarlah kita bersukacita di dalamnya. Arti jangan ada hari yang terlewatkan menjadi rusak, menjadi kehilangan sukacita karena ada iri, dengki, kemarahan, dendam dan lain sebagainya. Setiap kita pasti telah mengalami pertolongan Tuhan, telah mengalami bagaimana hidup, mengalami keberhasilan, mengalami juga jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Tetapi kebaikan dan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Ebenezer mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, namun ini juga tidak meniadakan kesulitan yang mungkin kita hadapi. Saya melanjutkan kisah tadi. Di dalam acara Napaktilas tadi ada beberapa kelompok, dan kelompok putri kami ada 2 kelompok sama-sama ya, ternyata itu dilombakan. Ketika mulai memasuki daerah Kota Tomohon, Pineleng dan memasuki Winangun, seperti yang saya katakan tadi, kami sudah kehilangan tenaga, semangat sudah mulai patah, tetapi saya terus menyemangati. Ketika kami sudah siap, tenaga kami sudah mulai pulih dan kami sudah semangat lagi. Waktu kami semangat, ayo kita berjalan, ayo semangat. Kami mengatur bahasa berjalan, apa yang terjadi? Kami melihat rombongan teman kami, mereka naik mobil, ya, diangkut dengan mobil, dan kami terus berjalan. Mereka bilang, ya pada orang boleh lewat atau ada. Tapi saya terus dan teman-teman yang lain yang masih semangat bilang, beda, ya. Kita akan mengakhiri dengan benar. Kita akan berjalan sampai garis finish. Mereka boleh naik kendaraan, mereka boleh memotong jalur, ya, mereka boleh ambil jalan potong. Tetapi kita akan merasakan kemenangan yang sesungguhnya ketika kita tiba di garis finish. Dan apa yang terjadi? Tentu saja mendekati garis finish, mereka mengatur barisan lagi, turun dari mobil, mengatur barisan. Kami perlahan, kami terlambat sekali tiba. Benar, kami terlambat tiba. Dan
semua disorak-soraki, puji Tuhan, semangat kami tiba semua dengan selamat. Ketika pengumuman, kami harap-harap cemas, pasti kita yang menang, ya. Karena apa? Kita berjalan sampai finish. Tidak mungkin mereka yang menang. Kenapa? Karena mereka potong jalur, ya. Pasti tidak menang lah, karena ada panitia yang lihat. Ketika pengumumannya diumumkan, juara sekian, juara 3 dari fakultas yang lain, juara 2 diumumkan, kelompok kami. Juara 1, kelompok yang naik mobil. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan yang ada saat itu? Kira-kira kalau jadi Bapak Ibu Saudara yang jadi saya, kami yang sudah berjalan pontang-panting, kaki tinggal diseret-seret demi untuk bisa sampai finish. Tetapi teman-teman kami yang potong jalur itu, dia dinyatakan sebagai pemenang. Padahal panitianya banyak yang lihat mereka naik mobil. Bagaimana hati kami? Kami semua diam 1000 bahasa. Teman-teman kami memang bersorak-sorai, tapi mereka menatap kami dengan malu. Tetapi rasa menang mereka lebih mengalahkan rasa malu mereka. Mereka bersorak-sorai. Kami semua terdiam 1000 bahasa. Kecewa? Oh pasti. Kami kecewa saat itu. Saya pun tidak tahu harus berkata apa saat itu. Karena kami seolah-olah tubuh ini dulu lantak. Tapi yang terjadi kemudian, kami harus ya udah terima. Nggak mungkin memprotes ke depan. Walaupun ada teman-teman yang berteriak, lu orang naik motor, tapi suara kami tidak dengar. Saya pun sempat kecewa, sangat-sangat kecewa. Semua kami diam sampai kami pulang. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, seorang teman satu grup yang pacarnya juga mengikuti terus dari belakang, dia menyaksikan ketika kami kumpul-kumpul, dia menyaksikan apa yang disampaikan oleh pacar saya. Dia bilang luar biasa, hebat kalian. Di saat kalian sudah terpuruk, di saat kalian sudah mau jatuh, tetapi dengan semangat, dengan juga pemimpin kalian yang menyemangati, sehingga kalian bisa sampai di garis finish. Bagi kami semua yang melihat, kalianlah juara. Kalian menjadi juara. Kenapa? Kalian menang. Kalian mengalahkan keinginan-keinginan untuk apa? Potong jalur. Kalian menang terhadap banyak hal. Kalianlah menjadi nomor 1. Ketika itu kami semua berhadapan dan kami tersenyum. Sudah lewat beberapa hari, kekecewaan masih ada. Tetapi ketika kami mendengar kesaksian-kesaksian orang yang bersama-sama dengan kami, yang mengawal kami, ini menjadi satu sukacita. Apalah artinya piala yang ada di tangan? Karena kami tahu kamilah pemenangnya sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup, pertolongan Tuhan betul ada, tapi tidak meniadakan kesulitan yang akan kita hadapi. Mungkin kita melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika saya hidup benar, ketika saya menyatakan kebenaran, ketika saya ada di jalan kebenaran, kenapa saya melihat mereka yang hidup tidak benar, hidup di dalam kekacauan, hidup tidak takut Tuhan, seolah mereka menjadi pemenang, seolah mereka yang pegang kekuasaan, seolah hidup mereka limpah, seolah berkat mereka limpah lebih daripada kami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan ada dan hadir? Ketika bangsa Filistin merasa tabut Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, maka pasti mereka akan mengalami kemenangan lebih. Tapi justru kehancuran yang mereka alami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tanpa relasi yang benar dengan Tuhan, bukankah semua itu hanya sekedar simbol sebagaimana tabut itu? Kemenangan, kekuasaan itu hanya sebagai simbol yang ada di tengah-tengah dunia ini yang dicari oleh banyak orang. Tetapi Allah sendiri yang ada dalam kehidupan kita, relasi yang benar, yang sesungguhnya, itulah kemenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, kita merasa bahwa Tuhan mengangkat kita. Ketika kita di dalam kelemahan, kita merasakan kekuatan daripada Tuhan, bukan hanya sekedar simbol. Kita menyaksikan banyak orang dilimpahi kekuasaan, harta yang melimpah, tapi hati mereka kosong karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang Tuhan mau adalah relasi yang begitu intim antara kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan, ya, sampai di sini Tuhan menolong kehidupan kita. Sampai di sini Tuhan terus ada, walaupun bagi dunia kita mungkin terseok-seok.
mungkin kita tidak dianggap, tetapi kita bisa merasakan ada Tuhan, ada kemenangan yang sesungguhnya karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bercermin, mengevaluasi tahun 2020, bagaimana kehidupan pribadi kita dengan Tuhan? Kita mungkin masuk di dalam masa penuh pergumulan dan kekalahan, penuh dosa dan larut dalam dosa, tetapi Tuhan mau membawa kita kepada Indonesia, pertolongan Tuhan sebagai bangsa Israel yang berbalik kepada Tuhan, dipulihkan, sehingga kita boleh memasuki tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan pribadi kita? Apakah ada relasi yang begitu intim dengan Tuhan? Bagaimana hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Bagaimana kita mendengar suara Tuhan lewat apa? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, membaca Alkitab. Bahkan bagaimana kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan lewat relasi yang benar, berdoa kepada Tuhan. Adakah kita menjalin hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Karena itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan pelayanan, bahkan gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara, relasi yang intim dengan Tuhan. Ebenezer, Tuhan tidak menjanjikan hal yang buruk, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Penyertaan yang sempurna. Sekali saya mengatakan, gereja ini ada cuma karena anugerah Tuhan. Gereja ini ada cuma karena anugerah Tuhan. Dimulai dari hal yang sangat kecil, tapi hati yang berkobar-kobar. Semua kita punya visi misi yang luar biasa yang Tuhan taruh. Bahkan misi yang ke depan yang Tuhan taruh, bahwa gereja ini akan menjadi besar. Dalam artian apa? Bersinar, memancarkan terang Kristus yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita. Dunia mungkin tidak melihat kita, tapi Tuhan mau memakai gereja ini. GKI Agape itu kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau memakai kita semua, pribadi, bahkan keluarga, bahkan terlebih gerejanya. Tuhan mengizinkan gereja ada di tengah-tengah kota Bitung ini, di tempat ini. Untuk apa? Untuk masuk Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa pengalaman kehidupan kita, apapun pengalaman kehidupan kita harus terus mengingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru, setia pada besar kesetiaan. Sampai di sini Tuhan mengantar kita, maka Ia yang setia pasti akan tetap setia. Tuhan Yesus menolong kita di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ini pun meniadakan kesulitan pergumulan yang kami akan jalani di tahun-tahun atau hari-hari ke depan. Tapi kami percaya Ebenezer akan terus Tuhan ada sampai di sini, sampai hari ini, sampai hari esok, sampai tahun depan dan tahun-tahun ke depan. Tuhan pasti menolong kami semua. Teguhkan firman ini bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman. Amin. Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita sepanjang tahun 2020 ini. Begitu banyak berkat yang bernilai harganya Ia anugerahkan bagi kita. Keistimewaan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, bahkan keteguhan iman menghadapi berbagai macam peristiwa, baik suka maupun duka. Untuk itu, untuk merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kita, kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan.
Kita akan masuk doa syafaat oleh Evangelisiani Warungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami ada di hari terakhir, di jam terakhir di tahun 2020, ini hanya kemurahan-Mu semata. Kalau kami ada, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan diberkati Tuhan, ini karena anugerah Tuhan semata. Kalau kami boleh melakukan aktivitas di kehidupan pribadi kami, keluarga, usaha pekerjaan kami, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan semata. Kalau kami boleh dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bahkan boleh melayani Tuhan, ini juga hanya karena kemurahan, kasih, dan berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menaikkan pujian hormat kepadamu Allah pemilik hidup kami, Allah yang menuntun dan menyertai dan memberikan perlindungan bagi kami hingga hari ini. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tahun 2020 ini kami banyak pengalaman berharga bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk masuk di tahun 2021 dan ada di tahun 2021 di beberapa jam lagi nanti Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami senantiasa menaruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami masing-masing pribadi, kami, keluarga kami, bahkan gereja ini. Tuhan menolong menyertai di tahun 2021. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun masih ada pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi di tahun 2021, biarlah kekuatan kasih dan jalan keluar dari Tuhan sajalah yang boleh memungkinkan kami boleh melewati dan mendapatkan jalan keluar. Kami tahu Tuhan, hidup ini tiada artinya kalau tanpa Tuhan. Tanpa Yesus dalam hidup kami, hidup ini tidak berharga, hidup tidak bermakna. Karena kami boleh menjadi berarti dan berharga karena Engkau boleh menyelamatkan kami. Engkau boleh berkarya dalam hidup kami. Engkau boleh menjadi Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan boleh menolong, menyertai sehingga bangsa kami juga Indonesia dalam keadaan baik. Walaupun kami tahu ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi pemimpin bangsa kami, bagi Presiden Jokowi, hingga di Sulawesi Utara, hingga di Kota Bitung, hingga di Kelurahan Patet 2 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu agar pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat dan bijaksana untuk boleh mengelola bangsa hingga daerah kami ini Tuhan. Di situasi pandemi virus corona yang melanda dunia ini dan termasuk kami mengalami dan merasakannya, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ini juga ada dalam otoritas Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam situasi-situasi yang ada karena pandemi virus corona. Sambil kami terus memohon perlindungan Tuhan bagi kami. Kami terus memohon pemulihan bagi mereka yang sementara sakit. Kami memohon mereka yang percaya kepadamu mengalami sakit, mereka semakin kuat teguh imannya. Mereka yang belum percaya kepadamu, mereka baru datang dan menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sanggup melawat mereka. Para perawat tenaga medis ditolong oleh Tuhan. Vaksin yang sudah ada yang sementara diatur, disiapkan untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan menolong agar boleh dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, di Sulawesi Utara, di tengah-tengah situasi yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan boleh menyampaikan suara kebenaran.
boleh menyampaikan berita sukacita, berita kekuatan menghadapi hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan para misionaris yang ada Tuhan. Berkati mereka untuk terus mengabarkan berita Injil. Bahkan kami juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk boleh mengabarkan berita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh dikelola dengan baik lewat pelayanan gereja-Mu. Berkati setiap yang sudah memberi di sepanjang minggu kemarin, di hari ini, bahkan di hari-hari yang ke depan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, berkati hidup, dan biarlah Tuhan kami semua boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mau meliharanya. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati hidup kami di sepanjang tahun 2021. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, hanya rencana Tuhan yang terindah, sehingga GKRI Agape ada di kota Bitung ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersyukur puji nama Tuhan, GKRI Agape boleh ada di kota Bitung, dan Tuhan sudah memberkati gereja kita dari bulan Februari sampai saat ini. Bahkan mulai bulan April gereja kita boleh ada di tempat ini. Untuk itu mari sama-sama kita akan saksikan video kaleidoskop perjalanan GKRI Agape di kota Bitung ini.
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, hanya Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghadirkan GKRI Agape di Kota Gunung. Ini bukan kebetulan, tapi ini rencana Allah bagi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih dan menghadirkan kita semua sebagai anggota jemaat GKRI Agape. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati setiap keluarga demi keluarga, sehingga boleh memberikan yang terbaik, boleh menyiapkan gedung gereja ini, boleh menyiapkan
mobil dinas gereja, bahkan sarana prasarana yang ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghadirkan kedua hambanya, Evangelis Yani dan Evangelis Merlin Mukami, sebagai mentor kita, sebagai orang tua rohani kita, yang boleh membimbing kita, yang boleh mengembalakan kita, jemaatnya. Kita tidak bisa membayangkan, tapi inilah waktu Tuhan, inilah rencana Tuhan, inilah perjalanan, inilah pernyataan Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Untuk itu mari secara pribadi kita mau datang di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita. Bersyukur ada GKI Agape di Kota Bitung ini, dan biar GKI Agape di Kota Bitung ini melalui visi dan misi yang ada boleh menjadi berkat di Kota Bitung. Mari kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kita yang boleh terlibat mengambil bagian sebagai jemaat. Bersyukur juga kepada Tuhan untuk setiap keluarga yang begitu mencintai Tuhan, yang boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan lewat pribadi masing-masing kepada Tuhan, sambil kita akan diiringi pujian waktu Tuhan yang terbaik. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur kalau ada GKI Agape di Kota Bitung ini. Yang kedua, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kita, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi anggota jemaat di GKI Agape. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini rencana Tuhan yang terindah. Yang berikut, mari kita membawa gereja kita di hadapan Tuhan. Masih panjang perjalanan kehidupan pelayanan GKI Agape Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan yang akan memimpin perjalanan kehidupan GKI Agape. Yang berikut, mari kita berdoa untuk setiap pengurus yang ada. Biar setiap pengurus yang ada boleh bertanggung jawab kepada Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan sudah percayakan buat mereka.
sekaligus mendukung pelayanan dari kedua hambanya, Evangelis Yani Warongan dan Evangelis Mary Mokalu, bersama-sama anak-anak yang ada di dalam pelayanan GKI Agape, bahkan terus mendoakan pelayanan GKI Agape di tahun 2021. Segala pujian, hormat kami sampaikan kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh baik, bahkan yang sungguh peduli di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan terlebih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pergumulan GKI Agape itu. Segala pujian, hormat kami sampaikan kepada Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu Evangelis Yani Warongan, hamba-Mu Evangelis Mary Mokalu. Sungguh luar biasa Tuhan dalam berbagai pergumulan yang harus mereka hadapi, namun Tuhan menghantar mereka. Tuhan menghadiahkan sesuatu yang terindah di tengah-tengah kehidupan pelayanan mereka berdua. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan luar biasa bagi kedua hamba-Mu ini, sehingga kalau mereka boleh ada, kalau mereka boleh berdiri, kalau mereka boleh melayani Tuhan, kalau mereka boleh bersuka cita, kalau mereka boleh ada bersama-sama dengan kami, kalau mereka boleh menjadi mentor kami, menjadi orang tua rohani kami, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Ada masa depan yang Tuhan berikan, ada masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan bagi mereka, untuk terus dengan penuh semangat melayani jemaat GKI, melayani orang-orang yang terbiarkan, melayani orang-orang yang tersingkirkan, melayani orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan masa depan pelayanan mereka berdua di GKI Agape itu, lewat kedua hamba-Mu ini. Dan semakin banyak orang-orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang boleh dibawa untuk hadir bersama-sama dengan kami, untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk Abel sebagai anak, juga adiknya yang ada, boleh menopang, boleh mendukung kedua orang tuanya melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan terus berkati keluarga ini, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun mereka berada, secara khusus di jemaat GKI yang mereka layani. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyatakan syukur, pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan buat keluarga Tetuhude Padang, buat kami semua yang sungguh-sungguh Tuhan pakai memberi yang terbaik bagi Tuhan, lewat berkat Tuhan, lewat tenaga pikiran, bahkan lewat doa kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur lewat jemaat GKI, ada anak-anak yang Tuhan pakai melayani Tuhan secara khusus ya Tuhan, untuk Ray, untuk An, bahkan untuk Gaby, bahkan ya Tuhan untuk Gary. Terima kasih, kami bersyukur. Kami persembahkan anak ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan terus pakai, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh melayani Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk anggota jemaat yang masih ada, secara khusus ya Tuhan, untuk Abel dengan rencana menjadi pelayan Tuhan, biar Tuhan menolong, meneguhkan imannya, untuk menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, dibentuk di sekolah teologi. Terima kasih Tuhan untuk semua anggota jemaat, semua kami, untuk para simpatisan yang boleh mendoakan jemaat GKI. Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah dipulihkan, untuk Mukiat. Kami bersyukur untuk Ibu Nancy, orang tua kami yang Tuhan bawa. Tuhan hantar boleh berada bersama-sama dengan kami, boleh bersama-sama dengan Pak Adil, bahkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat
bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, ibadah malam akhir tahun. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita akan melangkah di tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Pasti banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita percaya, kita tak perlu takut, kita tak perlu cemas, karena kita punya Allah Tritunggal yang terus akan menjaga kita, memelihara kita, bahkan menghibur kita. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian El Shaddai, doa tutup dan berkat oleh hambanya Evangelis Merlin Mekali. Saudara, kalau sampai hari ini kita boleh ada cuma karena kasih Tuhan. Kalaupun ada air mata, bukan lagi air mata duka cita, air mata penderitaan, tapi air mata sukacita. Karena sampai hari ini, sampai di sini, Tuhan sudah dan akan terus menolong kita semua. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang boleh berkenan kepada kita semua dari sejak awal gereja ini dimulai, kemudian beribadah pertama kali di gereja ini tanggal 26 April, bahkan hingga hari ini 31 Desember 2020. Allah boleh menyertai kita dan kita tahu semua itu semua hanya kemurahan Allah semata. Dan bersyukur gereja ini boleh hadir karena ada orang-orang yang boleh memberi diri, memberi tenaga, memberikan doa, dan memberikan berkat-berkat dari Tuhan sehingga gereja ini boleh ada. Terima kasih untuk kita semua yang sudah boleh memulai dan tetap setia hingga hari ini, yang boleh tetap untuk boleh bersama-sama. Dan kita percaya tahun 2021 adalah tahun kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa bermurah hati bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah boleh melayani bersama-sama, ambil bagian dari awal, masuk di pertengahan, masuk di bagian akhir. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Dan akhirnya mari kita melangkah di tahun 2021 dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.